Santapan Harian Rabu 26 Mei 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-149. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami yakin saat Engkau berfirman, ya Allah, hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Berfirmanlah bagi kami, ya Kristus. Di dalam kerendahan hati, kami memohon kepadamu. Amin. Mazmur 149. Haleluya! Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya! Sahabat Santapan Harian, Mazmur pasal 149 ditulis oleh seorang ahli kitab yang berefleksi atas kemenangan yang pernah terjadi dalam hidup umat Tuhan. Sang pemazmur melihat bahwa meskipun umat hidup dalam penindasan dan sengsara karena bangsa lain, mereka terus berusaha untuk hidup saleh. Hal itu mendatangkan sukacita dalam kemuliaan. Selanjutnya, sang pemazmur juga melihat bahwa umat itu adalah umat yang rendah hati. Ia telah menyaksikan bahwa Tuhan berkenan memberi mahkota keselamatan kepada umat yang seperti itu. Kemenangan pun dianugerahkan kepada mereka. Umat dibebaskan dari penindasan bangsa lain. Mereka bahkan mampu menaklukkan bangsa penindas tersebut. Karena itu, mereka pantas menyanyikan nyanyian baru. Bukan lagi nyanyian derita dengan keluh kesah, melainkan nyanyian kemenangan di dalam Tuhan. Dari Mazmur ini, kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita dipanggil untuk tetap berusaha hidup saleh. Untuk bisa menjalani hidup saleh dibutuhkan kerendahan hati. Ketika orang mampu bersikap rendah hati, ia pun akan mampu menekan egoisme.
Hal ini penting karena ego inilah yang seringkali menyebabkan manusia lebih memilih marah, memberontak, bahkan menyakiti orang lain di tengah situasi yang tidak disukainya. Untuk menjadi orang saleh dibutuhkan kesadaran penuh tentang siapa kita dan apa yang mesti kita lakukan. Kita adalah umat Allah yang patut tunduk kepadanya serta terus berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Kerendahan hati Yesus sampai Ia rela mati di kayu salib adalah teladan yang penting bagi kita. Sebagaimana Yesus pada akhirnya menang atas maut, kemenangan yang sama akan kita peroleh juga di dalam Allah. Melalui Mazmur ini, kita belajar bahwa pada akhirnya keadilan Tuhanlah yang ditegakkan dan mendatangkan semarak bagi mereka yang dikasihi Tuhan. Untuk itu, mari kita terus berusaha hidup saleh dan rendah hati. Maka nyanyian baru akan terus bergema di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, ajarilah kami memiliki ketaatan sempurna seperti Engkau. Dan ajarilah kami memiliki kasih dan kerendahan hati seperti Engkau. Di bawah kaki salib-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin.